Kobalt merupakan salah satu unsur logam transisi dengan nomor atom 27 yang berwarna abu-abu, keras, rapuh, dan memiliki sifat magnetik yang dapat ditingkatkan dengan paduan logam atau metal alloy. Kobalt memiliki struktur hexagonal close-packed atau HCP pada suhu ruang yang dapat mengalami transformasi alotropi dari struktur HCP ke struktur phase center cubic atau FCC pada suhu 417 derajat Celcius. Namun, karena laju reaksi transformasi ini lambat, kobalt dan material alloynya umumnya ditemukan dalam struktur FCC pada suhu lama, sehingga suhu tersebut bersifat metastabil. Sekarang, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik mikroskop. Beberapa penelitian terbaru tentang material berbasis kobalt menunjukkan hasil yang sangat menarik. Pada jenis material seperti spinel MCO atau cobalt MOF, kita bisa melihat struktur 3D yang sangat kompleks, seperti spons mikroskopik yang dirancang khusus untuk memperluas permukaan reaktifnya. Struktur kasar dan berpori inilah yang menjadi jalan bagi elektron untuk bergerak lebih cepat, yang menjelaskan mengapa material ini sangat efektif saat digunakan dalam baterai atau superkapasitor. Performa suatu material bergantung pada cara kita membuatnya. Dalam penelitian lain mengenai sintesis alloy kobalt tembaga atau COCU, ditemukan bahwa mengubah kepadatan arus dan suhu saat proses elektrodeposisi akan mengubah segalanya. Arus yang rendah menghasilkan permukaan yang halus, tapi begitu kita naikkan suhunya, struktur kristalnya mulai bergeser dan mengecil hingga skala nanometer. Data XRD juga mengonfirmasi bahwa campuran fase atom sangat spesifik, yaitu kubik dan heksagonal, yang membuktikan bahwa hanya dengan sedikit perubahan pada variabel laboratorium, kita bisa merekayasa material yang jauh lebih kuat untuk teknologi masa depan. Kobalt dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Yang pertama di industri. Kobalt banyak digunakan dalam bentuk oksida seperti COO dan CO3O4 sebagai komponen utama katalis. Setelah katalis tidak aktif, material ini memang menjadi limbah berbahaya, tapi kobalt di dalamnya masih bisa diekstraksi kembali melalui proses hidrometralurgi. Ini menunjukkan bahwa kobalt tidak hanya bernilai tinggi, tetapi juga berpotensi didaur ulang secara berkelanjutan. Yang kedua dalam bidang energi. Kobalt berperan penting pada baterai lithium-ion, terutama pada material katoda seperti LiCOO karena nilainya yang tinggi. Kobalt dari baterai bekas ini banyak digunakan kembali untuk mendukung konsep circular economy. Selain itu, kobalt juga digunakan pada superkapasitor dan baterai sebagai material aktif elektroda karena sifat redoksnya membantu proses penyimpanan energi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, pada bidang biomedis. Kobalt juga dimanfaatkan dalam paduan COCR untuk implan ortopedi dan dental. Material ini dipilih karena memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, tahan aus, dan tahan korosi, sehingga cocok digunakan pada prostesis sendi berupa hip and knee implant. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fabrikasi. Nah, jadi kobalt dan tembaga atau COCU yang memiliki potensi besar dalam berbagai aplikasi, mulai dari mikroelektronik hingga energi terbarukan. Penelitian pertama membahas proses fabrikasi paduan COCU menggunakan metode elektrodeposisi. Menariknya, proses ini menggunakan larutan laktat yang ramah lingkungan dan diaplikasikan pada substrat baja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kristal yang terbentuk terdiri dari dua fase, yaitu kobalt dengan struktur hexagonal close-packed atau HCP, serta fase campuran COCU dengan struktur phase center cubic atau FCC yang kaya tembaga. Ukuran kristalit yang dihasilkan berada pada skala nanometer, yaitu sekitar 46 hingga 89 nanometer. Selain itu, komposisi material dapat dikontrol dengan baik melalui parameter seperti rasio ion, CO2+, dan Cu2+, lalu kerapatan arus, serta suhu larutan. Hal ini menunjukkan bahwa metode elektrodeposisi sangat efektif untuk menghasilkan film tipis dan struktur dengan kontrol komposisi yang presisi. Selanjutnya, pada sistem multilayer COCU, penelitian lain mengkaji fenomena geometro resistance atau GMR. Fenomena ini terjadi akibat hamburan elektron yang bergantung pada spin di antar muka antara lapisan kobalt dan tembaga. Menariknya, nilai magnetoresistansi maksimum dicapai ketika ketebalan lapisan tembaga berada pada rentang 10 hingga 20 angstrom. Pada kondisi ini, elektron memiliki lintasan bebas yang cukup panjang sehingga efek GMR
menjadi optimal. Material ini sangat penting dalam pengembangan sensor magnetik dan teknologi penyimpanan data berbasis spintronic. Selain aplikasi di bidang elektronik, kombinasi CO dan CU juga menunjukkan potensi besar dalam bidang energi, khususnya sebagai elektrokatalis. Dalam penelitian berikutnya, komposit berbasis tembaga yang didoping dengan kobalt berhasil disintesis dan diuji untuk reaksi evolusi oksigen atau OER. Hasilnya menunjukkan peningkatan kinerja katalitik yang signifikan dengan over potensial rendah sebesar 238 MV untuk mencapai rapat arus tinggi. Katalis ini juga memiliki stabilitas yang sangat baik hingga 50 jam yang menunjukkan potensinya untuk aplikasi produksi hidrogen hijau melalui elektrolisis air. Lebih lanjut, pengembangan material berbasis CO dan CU juga dilakukan dalam bentuk nanosheet sulfida dengan menambahkan tembaga sebagai dopan pada struktur zinc cobalt sulfide. Terjadi modifikasi struktur elektronik yang meningkatkan aktivitas katalitik. Nah, material ini mampu bekerja secara bifungsional, baik untuk reaksi evolusi hidrogen atau HER maupun reaksi evolusi oksigen atau OER dengan over potensial yang rendah dan efisiensi tinggi. Bahkan, sistem ini dapat beroperasi pada tegangan rendah sehingga sangat menjanjikan untuk teknologi energi berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, kombinasi dari logam kobalt dan tembaga dalam berbagai bentuk struktur, baik sebagai film tipis, multilayer, maupun nanosheet, menunjukkan fleksibilitas dan performa yang luar biasa. Material ini tidak hanya unggul dalam bidang mikroelektronik dan spintronic, tetapi juga berperan penting dalam pengembangan teknologi energi di masa depan.